Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang dirahmati Allah, saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam istana yang megah, berdiri Raja Zulkarnain, seorang penguasa yang dianugerahi kecerdasan, pengetahuan dan kemampuan teknologi luar biasa. Tidak ada ilmu yang luput dari pengetahuannya, tidak ada perangkat yang tidak bisa ia ciptakan, dan tidak ada bahasa yang tidak dia kuasai. Ia duduk di atas tahtanya, diapit oleh penasihat-penasihat terpercaya, sedang mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya dalam ekspedisinya. Raja Zulkarnain, kita telah mencapai puncak kemajuan di negeri ini, apakah kita akan berhenti di sini? Tanya Ilyas, salah satu penasihat bijak. Zulkarnain tersenyum, kemajuan hanyalah peta yang tak pernah selesai digambarkan Ilyas. Ada lagi satu ekspedisi yang harus kita lakukan, yakni misi yang datang dari Tuhan semesta alam. Zulkarnain merenung sejenak dan mengambil mushaf dari meja di sampingnya. Ia berkata pelan sambil menunjuk pada beberapa ayat yang senada dengan surat Al-Kahfi dalam Al-Quran. Adapun tanda-tanda bahwa Allah telah menunjukku untuk sebuah misi besar. Ekspedisi kali ini bukanlah sekedar perjalanan fisik, tapi juga rohani. Penasihat-penasihatnya terdiam terpesona oleh kebijaksanaan rajanya. Setelah menutup mushaf, Zulkarnain bangkit dari tahtanya. Keputusan ekspedisi. Zulkarnain dengan tegas berkata, kita akan melakukan ekspedisi ke bumi, di belahan barat kemudian ke timur. Dan akhirnya, akan berakhir di suatu tempat yang tertutup oleh dua gunung besar. Di sana, kita akan menemukan suatu tugas yang telah ditentukan oleh Allah. Zaid penasihat militer merasa penasaran dan bertanya, apakah itu berarti kita akan menghadapi ancaman atau musuh Tuhan? Zulkarnain menatap Zaid dengan mata yang penuh kebijaksanaan, bukan selalu musuh yang nampak adalah ancaman Zaid. Terkadang ancaman terbesar datang dari diri kita sendiri, yaitu ketidakmampuan kita untuk melakukan apa yang benar. Meski kita memiliki kekuatan untuk melakukannya, semua yang hadir merasa tergugah. Raja mereka tidak hanya memimpin mereka dalam peperangan atau kemajuan teknologi, tetapi juga dalam pencarian makna dan kebenaran. Zulkarnain beranjak dari ruang istananya, menatap ke arah langit yang membentang luas. Ia berbisik dalam hati, inilah saatnya. Bismillah. Sekarang waktunya untuk memenuhi panggilan dari Yang Maha Kuasa. Raja Zulkarnain siap memulai ekspedisi yang bukan hanya akan menentukan masa depan kerajaannya, tapi juga membawa dampak bagi umat manusia seluruhnya. Dan dengan itu, Zulkarnain bersama pasukannya memulai perjalanan yang akan membawanya melintasi bumi, mencari kebenaran, keadilan, dan di atas semua kehendak dari Allah. Kisah ini baru saja dimulai, dan setiap langkah yang akan diambil oleh Raja Zulkarnain pastilah penuh dengan hikmah yang dapat kita petik. Ekspedisi ke negeri terjauh. Raja Zulkarnain dan pasukannya bersiap untuk perjalanan panjang. Kapal-kapal yang dilengkapi teknologi canggih dan persediaan yang cukup disiapkan. Raja memilih pasukannya dengan teliti, memastikan bahwa mereka tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga rohani. Zulkarnain berkata kepada sang jenderal Zaid, saya memerlukan pasukan yang bisa berpikir dan merenung, bukan sekedar melawan. Zaid menanggapi, kau selalu memberi kami pelajaran, Tuan, ini lebih dari sekedar ekspedisi bukan? Ini adalah pencarian kebenaran Zaid. Kita harus selalu siap, baik fisik maupun rohani. Mereka pun berangkat dengan membawa nama Allah. Setelah melalui berbagai medan yang sulit dan berliku-liku, Zulkarnain dan pasukannya akhirnya tiba di sebuah lembah yang diapit oleh dua gunung besar. Di sana mereka menemukan sebuah masyarakat yang tampak sangat berbeda. Orang-orang di desa ini tampak bingung, berbicara dengan bahasa yang asing dan terdengar seperti bunyi-bunyian aneh. Awalnya komunikasi hampir mustahil. Seorang prajurit tiba-tiba menyaru, dan terdengar seperti bunyi-bunyian yang aneh. Tidak tegas Zulkarnain, kita tidak datang untuk menaklukkan, tetapi untuk memahami dan membantu.
Dengan keahlian bahasa dan teknologi komunikasinya, Zulkarnain berhasil menemukan cara untuk berbicara dengan mereka. Meskipun terbatas, penduduk desa itu mulai memahami maksud kedatangan mereka. "Kau siapa?" tanya salah satu pemimpin desa dengan bahasa yang patah-patah. "Saya Zulkarnain, raja yang dikirim Allah untuk menolong manusia. Mengapa kalian tampak begitu ketakutan?" "Yajuj Majuj bolehan, masalah senggunonak besar," jawab pemimpin desa dengan ekspresi ketakutan. Walaupun seperti sinyal yang terputus-putus, namun dengan ilham dari Tuhan, Zulkarnain mampu memahami inti dari pembicaraan dan raut wajah ketakutan para warga. Tak lama kemudian, terdengar suara derap kaki yang sangat kuat dari balik gunung. Muncullah sosok-sosok yang terlihat kuat dan sangat ganas. Yajuj dan Majuj telah tiba. "Siapa yang berani mengganggu tanah kami?" tanya pemimpin Yajuj dengan nada menggelegar. Raja menjawab dengan tegas, "Saya Zulkarnain, dan saya datang atas nama keadilan dan kebenaran." Pemimpin Yajuj justru tertawa sinis, "Keadilan, kebenaran, kami memiliki kekuatan, dan itu adalah keadilan kami." Zulkarnain memandangnya dengan tenang sambil berkata, "Kekuatan tanpa akhlak adalah bencana yang menunggu waktu." Menghadapi dua tantangan sekaligus, masyarakat yang membutuhkan bantuan dan Yajuj Majuj yang mengancam, Zulkarnain merasa berat, namun bertekad. Ia tahu bahwa ekspedisi ini adalah bagian dari misi yang lebih besar, sebuah perjalanan untuk menemukan hikmah yang abadi. Saat matahari terbenam di balik dua gunung besar itu, satu hal menjadi jelas, yaitu misi Zulkarnain jauh dari kata selesai. Namun ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju kebenaran yang ia cari. Ekspedisi ini baru memasuki tahap yang lebih serius, dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah sebuah misteri-misteri yang hanya bisa dipecahkan oleh kebijaksanaan dan keimanan. Membangun tembok penjaga. Setelah mengadakan pertemuan tertutup dengan penasihat-penasihatnya, Zulkarnain memahami bahwa waktu adalah pedang. Yajuj dan Majuj, dua kekuatan yang hampir tidak bisa dihadapi, sebentar lagi akan melakukan serangan besar. Zaid menegaskan, "Tuan, kita bisa mempersiapkan pertahanan ataupun penyerangan, tetapi apakah itu cukup?" Zulkarnain menjawab, "Kita harus lebih dari sekedar membela diri, namun kita juga harus melindungi orang-orang yang tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Dan untuk itu, kita perlu sebuah solusi jangka panjang." Raja yang bijak itu sadar Yajuj dan Majuj tidak mungkin bisa dikalahkan, walaupun dia mengerahkan kekuatannya dari ujung barat sampai ujung timur. Dia mendapat ilham, bahkan kelak Nabi Isa dan Imam Mahdi akan lari, menyelamatkan diri dari mereka, karena memang tidak ada yang sanggup melawannya. Satu-satunya solusi untuk mengakhiri penderitaan warga adalah dengan mengurungnya. Zulkarnain lalu memanggil para insinyur dan arsitek terbaik di kerajaannya. "Kita perlu membangun sebuah tembok, sebuah dinding yang tidak hanya kuat, tetapi juga simbol dari keadilan dan kebenaran yang kita perjuangkan." Usulan ini mendapat dukungan yang banyak, tetapi ada juga kekhawatiran. Amir sang kepala insinyur bertanya, "Material apa yang akan kita gunakan, Tuan? Dan apakah kita memiliki cukup waktu?" Zulkarnain menghela nafas, "Sejenak kita akan menggunakan campuran besi dan tembaga yang dipanaskan. Dan mengenai waktu, Allah akan membantu kita jika niat kita benar. Bismillah." Dialog kedua dengan Yajuj Majuj. Ketika tembok mulai dibangun, Yajuj dan Majuj muncul lagi, kali ini dengan nada penuh keangkuhan. "Mengapa kau melakukannya, Zulkarnain? Kau bisa menjadi raja yang lebih kuat dengan kekuatan kami," tawar Yajuj. Zulkarnain menatapnya dan menjawab, "Kekuatan tanpa akhlak hanyalah bencana yang menunggu waktu." Majuj menanggapi, "Kau membuang kesempatan pesan, Zulkarnain. Kami bisa memberimu kekayaan, kekuasaan dan kejayaan sampai akhir zaman. Ini bisa melebihi kekuasaanmu dari timur sampai barat, namun tergerus oleh usia." Zulkarnain menghela nafas panjang lalu berkata dengan bijaksana, "Kekayaan dan kekuasaan tanpa keadilan adalah kebobrokan, bukan kejayaan.
Sang raja berteriak kepada para pasukannya, atas nama Allah, guru mereka Yakjud-Makjud tidak melawan, karena mereka berpikir, tembok itu akan dengan mudahnya mereka robohkan dalam sekejap. Yakjud-Makjud menantang dengan sesumbar, bangunlah tembok sekuat yang kau bisa. Kamu pasti tahu kekuatan kami yang sebenarnya. Beberapa waktu kemudian, tembok itu selesai dibangun. Warga desa yang awalnya takut, kini menunjukkan rasa syukur dan kebahagiaan. Mereka menawarkan emas dan perak sebagai bayaran, tetapi Zulkarnain menolak. Zulkarnain berkata, apa yang telah diberikan kepadaku oleh Tuhanku, seperti kekuasaan dan kekayaan yang kamu lihat, dan yang tidak kamu lihat lebih baik daripada yang kamu tawarkan itu. Tetaplah beriman dan berbuat baik itu lebih dari cukup. Zulkarnain berdiri di depan tembok besar itu, merenung tentang semua yang telah terjadi. Ia merasa bahwa misinya belum selesai, tetapi sebuah langkah besar telah diambil. Ia berkata pada pasukannya, kita semua punya tembok dalam diri kita. Tembok yang memisahkan kebenaran dari kebohongan, dan tembok keadilan dari ketidakadilan. Hari ini, kita telah membangun satu tembok fisik, tetapi jangan lupa untuk membangun tembok dalam diri kalian juga. Dengan senja yang menyelimuti langit, Zulkarnain dan pasukannya meninggalkan desa tersebut, yakin bahwa mereka telah meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekedar dinding batu dan logam. Mereka telah meninggalkan hikmah, yakni sesuatu yang akan diingat dan diceritakan selama-lamanya. Ujian dan kelanjutan. Musim dingin tiba, menutupi pegunungan dengan salju tebal dan sungai yang membeku. Orang-orang di desa mulai khawatir. Mereka bertanya-tanya, apakah tembok yang baru dibangun itu cukup kuat untuk menahan kekuatan alam, sekaligus kekuatan Yakjud dan Makjud dari dalam. Zulkarnain yang telah kembali ke istananya, menerima kabar tentang kekhawatiran ini, dan memutuskan untuk kembali ke desa tersebut. Saat tiba Zulkarnain disambut hangat, namun dia bisa melihat kecemasan dalam mata warga desa. Dia melihat tembok itu, tidak ada yang kurang sedikit pun, masih sama ketika ia tinggalkan. Zulkarnain berkata kepada warga, hadirlah di pusat desa malam ini. Aku memiliki sesuatu untuk dibagikan. Malam itu, api unggun membakar cerah di tengah desa. Zulkarnain berdiri di depan warga desa dan berkata, tembok ini hanyalah sebuah struktur fisik, namun kekuatan sejati berasal dari iman dan kebersamaan kita. Seorang anak kecil mengangkat tangan dan bertanya, apakah itu berarti kita tidak perlu takut lagi wahai Raja yang agung? Zulkarnain tersenyum, takut adalah bagian dari kehidupan, tetapi jangan biarkan itu mengendalikan kalian. Berdoalah dan bertindak dengan benar, Allah akan melakukan sisanya. Tidak lama setelah itu gempa kecil mengguncang desa, tembok tampak retak, tetapi tetap berdiri kokoh. Namun ternyata, itu hanyalah ilusi dari mata warga. Karena ketakutan, Zaid menghampiri Zulkarnain. Anda benar tuan, tembok ini lebih dari sekedar bata dan logam. Zulkarnain menambahkan, ia ini adalah simbol dari apa yang bisa kita capai saat kita memilih untuk bertindak bukan atas dasar ketakutan, tetapi atas dasar harapan dan keadilan. Dia berkata kepada warga, Yakjud-Makjud, seberapapun kuatnya mereka, tidak akan mampu menembus tembok ini. Namun ketakutan kalian, pertikaian di antara kalian, fitnah di antara manusia, dengan sendirinya akan meruntuhkan tembok ini. Saat Zulkarnain kembali ke kerajaannya, dia membawa dengan kepuasan dirinya dan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Dia tahu, dia telah membantu sebuah desa, tetapi, lebih dari itu, dia telah membantu membangun tembok dalam diri dan hati mereka. Kenangan yang tidak pernah pudar. Tahun-tahun berlalu, dan generasi berganti, kisah tentang Zulkarnain dan temboknya menjadi legenda yang diceritakan dari orang tua ke anak-anaknya. Meskipun Raja Zulkarnain sudah tidak ada, namun hikmah yang dia tinggalkan masih hidup dalam hati warga desa. Ada rumor yang beredar bahwa tembok itu memiliki kekuatan gaib yang bisa menghilang. Ada pula yang mengklaim bahwa tembok itu telah berubah bentuk, sehingga tidak terlihat seperti tembok. Suatu hari, sekelompok anak-anak berkumpul di lokasi yang diceritakan tentang tembok besar itu dibangun. Mereka membayangkan bagaimana ceritanya dulu. Salah satu dari mereka bertanya, apakah kalian pikir
cerita tentang Raja Zulkarnain, dan temboknya benar-benar nyata. Seorang anak laki-laki menjawab, nyata atau tidak, yang penting adalah hikmah yang bisa kita ambil dari ceritanya. Walaupun sekarang kita tidak melihat temboknya, namun merasakan bahwa hidup kita sekarang tidak berada dalam ketakutan, rasanya sulit untuk tidak percaya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasum. Rahayu Sagung Dumadi. Jika kamu suka dengan video cerita ini, jangan lupa like, komen dan share video ini kepada keluarga dan kerabat terdekat yang Anda cintai, karena Allah insya Allah dengan menyebarkannya menjadi ladang pahala bagi Anda untuk di dunia dan di akhirat nanti. Amin.